Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين عصوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur pada kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Segala limpahan rahmat hidayah serta inayahnya, sehingga pada siang hari ini kita tetap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Salawat serta salam tidak lupa mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang senantiasa menjadi panutan kita hingga yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan segala bentuk apa-apa larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita berada dalam fase peralihan masa tahun Hijriah. Bulan Dzulhijjah sebagai bulan terakhir berganti dengan Muharram sebagai awal bulan tahun Hijriah. Pergantian tahun ini tidak boleh dimaknai sebagai pergantian waktu seperti biasa. Momentum ini memiliki makna dan hikmah mendalam yang jika dimaksimalkan akan membuahkan kesuksesan dan keberkahan dalam hidup. Pergantinya tahun ini harus dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, evaluasi, introspeksi terhadap perjalanan hidup selama ini, atau paling tidak selama 1 tahun ini, agar ke depan bisa lebih baik lagi. Jangan sampai dengan terus berjalannya waktu kita tidak mampu mengambil ibrah, hikmah dan pengalaman ataupun pelajaran. Dengan merenungkan masa lalu, kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa depan. Kita harus optimis bisa melakukan perubahan lebih baik di masa yang akan datang dengan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik. Rasulullah SAW bersabda, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, "Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Faman kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Aman kana yawmuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang beruntung. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka ia tergolong orang yang merugi. Dan barang siapa hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka ia tergolong orang yang celaka. Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengingatkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum
wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah ia perbuat, apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari kiamat. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha teliti terhadap apa yang kalian lakukan. Sahabat Umar radhiyallahu anhu juga berkata, "Hasabu, hitunglah sendiri amal perbuatanmu sebelum amal perbuatanmu nanti dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain melakukan muhasabah terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu, kita juga harus melakukan persiapan untuk menghadapi masa depan di tahun baru ini. Hal ini penting karena sebuah perjalanan pasti membutuhkan bekal yang cukup agar kita bisa sampai ke tujuan dengan baik dalam mengarungi kehidupan melalui ikhtiar ini. Kita juga harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, dan setelah itu kita diingatkan untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman ayat 34 disebutkan, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakan besok. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas masa depan dan ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi esok. Dalam satu ayat ini Allah menunjukkan 5 kekuasaannya sekaligus tentang masa depan. Pertama, Allah lah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat akan datang, bahkan Nabi sekalipun. Yang kedua, Allah lah yang mengetahui kapan hujan akan turun untuk menghidupkan bumi ini dan memberikan rezeki kepada manusia untuk bekal kehidupan dunia. Ketiga, Allah lah yang tahu apa yang ada dalam kandungan seorang ibu. Walaupun saat ini sudah ditemukan alat-alat canggih untuk melihat kondisi dalam rahim seorang ibu, seperti USG dan sebagainya, namun pada hakikatnya semua masih dalam fase prediksi yang masih ada kemungkinan salah. Keempat, Allah lah yang tahu nasib kita di masa yang akan datang, baik itu nasib masa depan di dunia ataupun akhirat. Kita hanya berusaha dengan cara yang terbaik yang kita mampu, karena hanya itu yang dituntut oleh Allah dari kita. Namun Allah lah yang akan menentukan hasilnya. Kelima, Allah lah yang tahu kapan seseorang akan mati dan di mana itu akan terjadi. Tidak ada manusia yang bisa merencanakan umurnya, meninggal dunia di mana dan di mana dia akan dikuburkan. Namun kematian merupakan keniscayaan yang akan dihadapi oleh semua makhluk yang bernyawa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu, maka jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk menyambut tahun baru Hijriah yang sebentar lagi akan datang, mari sama-sama kita renungkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ightanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa firawaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik. Gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum kesibukanmu, dan kehidupanmu sebelum kematianmu. Setiap orang pasti mengalami suatu penyesalan dalam satu kondisi masa yang telah dilewati. Akan tetapi jika masa tersebut sudah kita antisipasi sebelumnya, mungkin penyesalan tersebut tidaklah terlalu banyak kita alami. Jika sekarang kita masih muda, mari persiapkan dengan memperbanyak bekal ilmu agama untuk masa tua dan di akhirat nanti. Jika kita sudah tidak muda lagi, paling tidak kita masih punya kesehatan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah tidak sehat lagi, mungkin kita masih ada kekayaan untuk mendekatkan diri kepada Ilahi. Jika kita sudah tidak ada harta lagi, mungkin masih ada waktu luang bagi kita untuk dihabiskan menyembah Sang Rabbi. Jika itu pun sudah tidak kita miliki, paling tidak kita sekarang masih hidup untuk sama-sama mengingatkan di dalam jumlah yang berkah ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.